Hai hai hai, kembali lagi di channel gua yang masih unyu-unyu ini. Ya, seperti yang kalian lihat di judul, film ini akan membahas tentang seorang anak SMA yang mempunyai tetangga seorang atlet di bidang pengecerotan. Oke, baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa kendorkan celana Anda karena nanti akan membuat sesak si Joni. Oke, perkenalkan, dia adalah Matthew, seorang anak SMA yang cukup pintar. Dia juga terpilih untuk mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di kotanya. Ya, hal itu membuat kedua orang tuanya sangat bangga sama dia ya. Matthew juga bisa dibilang seorang ketua OSIS juga yang saat itu membuat program transfer antar pelajar jenius yang dari Kamboja yang bernama Samnang dengan biaya yang tidak sedikit, sekitar $25.000, dan tentu saja itu dikumpulkan dari anak-anak yang lainnya juga ya. Oke, lanjut, karena dia sudah mau lulus SMA dan sudah ada universitas yang mau menerimanya, dia berpikir ingin melakukan sedikit kenakalan. Ya, lalu Matthew yang anak baik-baik ini memutuskan bergabung dengan anak-anak gagal lainnya pergi ke pantai, tapi saat di jalan ada seorang polisi yang mau nilang ya. Bagi anak-anak nakal lainnya itu biasa aja lah, gampang tinggal dibokongin aja udah lewat dia ya. Tapi Matthew yang anak baik-baik ini cemas nih. Akhirnya terjadilah adegan serepet-serepetan dia ya. Dan saat polisi itu lagi ngejar-ngejar si Matthew dan akhirnya jeger, si polisi itu tertabrak anjay. Oke, sepulangnya dari pantai, betapa kagetnya dia melihat ada tetangga baru di samping rumahnya yang sangat-sangat cantik bagi dia ya. Dia lalu menelpon temannya kalau ada tetangga baru yang cantik, tapi pas dia sedang nelpon tiba-tiba dia melihat tetangganya sedang bugil ganti pakaian anjay, dan shit man, dia ketahuan anjir. Tuh cewek langsung datang ke rumahnya. Anjir, mampus gue nih katanya ya. Tapi ternyata cewek itu minta ditemanin jalan-jalan ya. Tapi pada akhirnya di tengah jalan dia malah dikerjain ya, disuruh telanjang anjing. Kata tuh cewek, ya lu udah ngintip gua anjir katanya. Ya gantian lah, gua juga mau lihat lu katanya. Tapi pas dia lagi di depan mobil malah dikerjain anjir. Oke, dan hari-hari selanjutnya dia makin sering nih jalan-jalan sama si Donna yang tetangganya super cantik itu ya. Dan ada satu scan di mana dia masuk ke kolam milik kepala sekolahnya tanpa izin dan akhirnya ketahuan sama kepala sekolahnya dan dia akhirnya kabur ya. Oke, dan setelah itu dia pergi ke pesta dansa bersama temannya dan Donna juga ya. Otomatis men, semua orang ngeliatin Donna ya. Dan ada laki-laki yang deketin Donna. Lalu si Matthew ini ditarik sama temennya laki-laki itu, disuruh pergi. Shit man katanya, gebetan gua mau diembat nih anjir katanya. Ya, tanpa pikir panjang dia langsung mencium si Donna di depan laki-laki yang mau deketin Donna tersebut. Mampus lu anjir, pikirnya bodo amat lah. Dan keesokan harinya di kampus dia diajak temennya ke dalam suatu studio. Dia di sana diajak nonton film karate nih, tapi betapa kagetnya dia pas di tengah scan di sana dia melihat adegan si Donna sedang in the hoy anjay. Melihat hal itu membuat Matthew shock dong. Dan pas saat pulang ke rumah, Matthew ternyata sudah ada si Donna nih di rumahnya ya, lagi nongkrong-nongkrong sama ibunya ya. Ya, langsung saja di sana Matthew menghayal anjir, fantasi dia. Aduh, parah nih orang jir. Ya, karena dia sudah tahu nih si Donna adalah atlet di bidang pengecerotan yang handal ya. Lalu pada malam harinya dia mengajak Donna ke sebuah hotel dan niat mau in the hoy di sana ya. Lalu si Donna mah oke-oke aja, dia udah gas, udah tinggal tancap ya. Tapi lalu Matthew berkata ke dia ya, kenapa kamu melakukan ini katanya ya. Ya, dan akhirnya ada perdebatan ya di antara mereka dan akhirnya si Donna ini marah sama si Matthew-nya ya. Oke, lalu pada esok harinya dia datang ke rumahnya Donna mau minta maaf. Tapi betapa kagetnya dia ya pas masuk ke rumahnya ada laki-laki lain di dalam rumahnya ya, Donna itu ya, anjir. Ya, dan pada akhirnya mereka cepat akur nih karena ternyata pria itu adalah produsernya Donna dan diajaklah Matthew ini jalan-jalan ke diskotik. Lalu pas di diskotik dia ya, dan akhirnya si Matthew ini dikerjain nih sama si Ray, disewain cewek juga ya untuk joget-joget striptease di atas perutnya anjir.
Dan pada esok harinya di sekolah dia melihat Ray sudah ada di sekolahnya, juga sedang ngobrol sama ciwi-ciwi nih. Lalu dia sama Ray ini pergi ke bank buat ngurus duit transfer siswa yang dari Kamboja tadi nih. Dia juga sempat ngomong kalau Ray adalah wali kelasnya dan itulah letak kesalahannya ya. Tapi nanti ini akan kita bahas di akhir cerita ntar ya. Oke, lanjut. Pada esok harinya dia melihat si Donna ini mau pindah rumah. Dia sedikit sedih dan akhirnya dia mencari si Donna ini di sebuah diskotik. Lalu dia melihat Donna ini di atas panggung untuk meminta maaf, tapi Donna malah menyuruhnya pergi. Dan Ray pun marah sama Matthew karena sudah gangguin si Donna ya. Secara ya Donna itu adalah ladang duitnya dia ya. Oke, lanjut ke scan temannya yang sedang duduk di diskotik sambil nyapa ciwi-ciwi nih, tapi malah dicuekin anjay. Lalu dia ngomong, apa gue jelek ya anjir katanya. Lalu ada ciwi-ciwi nih yang nyamperinnya sambil bertanya pekerjaan mereka. Ya sambil ngaur mereka bilang kami adalah saudara katanya anjir. Tapi di saat mereka sedang ngombalin tuh ciwi, lalu datanglah pacarnya ya. Kaget banget dia ngelihat badan pacarnya besar berotot. Lalu tuh ciwi ngomong sama pacarnya, "Beb, mereka ini adalah sutradara katanya, mereka mau makai saya." Dan what the fuck man, pacarnya malah ngebujuk mereka supaya mereka make tuh ciwinya ya. Ya sambil bilang, ya udah lu cobain dulu nih dada ciwi gua nih katanya. Dipegang-pegang dulu dah katanya, bagus apa enggak. Tapi pas lagi enak-enaknya nih dia megang-megang dadanya tuh ciwi-ciwi ya. Ya lalu datanglah nih si penjaga diskotik ini ya, lalu bertanya sama si cowok gede nih, lu lagi ngapain katanya. Lalu dia bilang, ya lu nggak lihat ini sutradara nih katanya mau ngerekrut cewek gua katanya. Ya lu dikerjain katanya anjir, itu tuh anak SMA anjay katanya. Dan di sana terjadilah adegan kejar-kejaran sama anak SMA itu ya, tapi akhirnya mereka bisa kabur. Oke, singkat cerita akhirnya si Donna ini tobat jadi atlet di atas ranjang karena perbuatannya itu membuat Ray yang produsernya ini marah karena kehilangan bintangnya yang seharusnya dia bisa dapat 30.000 US dollar, tapi akhirnya gagal karena Donna nggak mau lagi ya. Lalu Matthew berkata katanya, ya bagaimana aku bisa membayarnya katanya. Dan si Ray pun mengajaknya mencuri di rumah Hugo, sutradara nomor 1 ya ibaratnya ya. Dia di sana disuruh nyuri patung Johnny, tapi pada akhirnya Matthew dijebak ya, walaupun akhirnya mereka berhasil kabur ya. Oh ya, gua lupa nih, ternyata Matthew ini ada acara pidato yang dimana masa depannya dipertaruhkan di sana men. Tapi yang jadi masalahnya dia dikasih obat mabuk sama si Ray tadi. Jadi pada saat pidato dia ngomongnya ngelantur anjir. Ya walaupun mendapat banyak tepuk tangan dari semua orang ya, tapi akhirnya dia tidak terpilih dapat biaya siswa ke universitas yang ada di kotanya. Dan dia langsung murung gua anjir katanya nggak dapet. Oke, next, keesokan harinya dia pergi ke bank untuk cek duitnya. Dan kagetnya dia ternyata duitnya habis diambil sama si Ray. Disitulah dia merasa sangat stres, merasa banyak masalah. Biaya siswa nggak dapet, duit hilang, fuck man katanya anjir. Sial banget hidup gue katanya. Oke, karena bingung mau nyari duit di mana katanya, akhirnya dia punya inisiatif mau bikin film esek-esek anjay. Oke, singkat cerita dia pergi ke sebuah acara bersama Donna dan kawan-kawan. Lalu datanglah temennya yang nakal tadi nih sambil bilang, "Itu temen lu atlet ya?" katanya. Dia pun menjawab, "Iya," katanya. Lalu katanya, "Boleh gua menemuinnya?" katanya. Matthew pun jawab katanya, "Kenapa nggak sekalian aja lu main film sama dia?" katanya. Ya langsung aja lah tanpa pikir panjang orang itu, "Empat men," katanya. Oke, dan langsunglah mereka masuk ke ruangan syuting ya. Tapi pada saat Matthew masuk ke ruangan tersebut, terjadilah masalah karena aktornya tidak kuat anjir, kurang kuat nih orangnya anjay. Dan harus nyari aktor pengganti. Dan karena nggak ada lagi, oke lah katanya, gua aja lah kalau nggak ada lagi katanya. Tapi pas di ruang ganti dia berpikir nih, kalau dia sudah ada si Donna kan, dia nggak mau ngehianatin si Donna ya. Tapi ya nggak jadi, dia keluar lagi nih, "Sorry men, gua nggak bisa," katanya. Lalu temennya makin bingung nih, siapa lagi nih, nggak ada lagi nih laki-laki lain katanya. Lalu temennya yang culun bilang, "Oke lah, gua aja," kata, kalau nggak ada katanya. Ya udah, dan akhirnya
temennya jadi aktor pria dan mereka pun syuting. Oke, akhirnya selesai. Lalu pada saat pulang mereka lagi ngerayain di dalam mobil dan terjadilah pengecerotan di sana, anjay. Oke, pada esok harinya temannya nih nelpon nih bilang kalau kasetnya hilang. Lalu pada saat Matthew masuk rumah, di sana sudah ada Ray bersama orang tuanya sama kepalanya sekolahnya juga sambil bawa kaset tersebut. Ray pun meminta kedua orang tuanya dan gurunya tadi untuk keluar sebentar. Dia mau ngomong empat mata nih sama Matthew katanya ya. Lalu si Matthew pun minta kaset itu sama si Ray, tapi si Ray-nya nggak mau kalau cuma-cuma. Dia mau minta bagi dua dari hasil penjualan kaset tersebut ke Hugo ya, yang sutradara terkenal tadi ya. Ray pun mengancam kasetnya akan diputar di depan orang tua Matthew dan kepala sekolahnya tadi kalau dia nggak mau bagi dua ya. Matthew pun bilang oke lah silakan katanya. Di sini Ray pun kaget, ternyata isi kaset tersebut bukanlah video esek-esek yang seperti kalian pikirkan ya. Melainkan video pendidikan seks untuk remaja. Oke, singkat cerita, kaset itu pun laku keras di pasaran dan Hugo pun jadi terkenal. Dan dia pun mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan kaset tersebut dan dia pun bisa membiayai kuliahnya sendiri dan akhirnya tomat. Oke, ceritanya cukup sampai di sini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa subrek supaya kita bisa cerot bareng lagi anjay. Oke, thank you, bye bye.